Bahan dari limbah, tapi kok sehalus dan sepremium ini? Ternyata tas ini itu pakai bahan Japan Certified Recycle Nylon. Plus silky material. Gila nggak sih? Kalau lu ngira tas eco-friendly itu desainnya kaku, lu salah besar. Ini dia gue bahas tas dari WN White Noise. Poin pertama yang mau gue bahas itu ada dari ukurannya. Dimensi ukurannya itu ada di 30 x 40 x 15 cm. Yang mana ini pas banget di badan gue yang emang notabene nggak terlalu tinggi. Nah untuk kapasitasnya itu ada di 18 liter. Yang mana itu sweet spot banget buat gue. Dia tuh nggak terlalu besar kayak tas mudik, tapi juga nggak terlalu kecil banget. Jadi cocok banget kalau misalnya dipakai buat daily ke kantor ataupun ke kampus. Nah untuk dimensinya yang tadi udah gue sebutin, itu memang kelihatannya tas ini tidak begitu besar. Tapi untuk laptop seukuran kayak 15 inch itu masih bisa masuk atau enggak sih? Nah, gue sebenarnya udah ngetes, ini tuh bisa masuk untuk laptop dengan ukuran 14 inch dengan notabene itu bezelnya masih tebel ya, jadi masih tebel juga. Nah, ini langsung gue tes aja di nih Acer Aspire 3 yang mana dia 14 inch. Tapi dia bisa dibilang masih tebel untuk di bagian bezelnya, jadi untuk diameternya juga pasti dia akan lebih tebel. Nah, ini ngepas banget. Ini bisa dilihat ngepas banget, bener-bener samping kanan kirinya itu ngepas. Nah, untuk laptop gaming dengan ukuran layar sekitar 15 inci, itu gue udah coba 15,6 inci, itu bener-bener dia nggak bisa masuk untuk bagian kanan kirinya. Untuk si laptop sleeve-nya ya, tapi mungkin ketika gue coba untuk si bagian main kompartemennya itu bisa masuk. Cuman kan sayang ya, masa kita naruh laptop nggak di laptop sleeve-nya. Nah untuk distribusi beratnya sendiri, gue ini sungguh salut sama tas ini. Kenapa? Karena ketika gue pakai bawa buat ngantor dengan barang-barang yang emang kayak laptop, terus dengan segala macam kayak baju ganti dan segala macamnya, itu bener-bener gue ngerasa kayak nggak ngerasa capek di bagian pundak gue. Padahal dengan bawaan yang sama di tas yang berbeda, itu gue ngerasa tuh kayak capek banget di bagian pundak gue. Padahal bisa dilihat sendiri di bagian di bagian slingnya, di bagian sling untuk kita buat sling bagnya itu nggak ada paddingan sama sekali. Dia cuman kayak semacam tali gini aja, dia nggak ada paddingan untuk memopong bahu kita dengan lebih nyaman lagi. Cuman memang ketika gue pakai dengan barang bawaan yang lumayan berat atau lumayan banyak, itu gue tidak merasa pegel di bagian minim lah, gue ngerasa pegel di bagian pundak gue. Nah kalau kalian penasaran dengan model lain dari WN White Noise ini, kalian bisa cek link yang ada di atas ataupun link yang ada di deskripsi di bawah. Nah lanjut kita ngomongin soal materialnya. Pertama kali gue lihat ini tuh kelihatannya tuh bener-bener kayak kok halus banget ya. Terus ketika gue pegang beneran sehalus itu. Nah ketika gue cari tahu bahannya adalah dia pakai bahan Japan Certified Recycle Nylon. Nah itu kalau nggak salah ya. Nah itu sebenarnya kayak nilon juga, cuman dia Japan Certified gitu. Nah dia juga ditambah dengan silky material. Nah apa sih bedanya si Japan Certified Recycle Nylon ini daripada si nylon biasa? Nih gue kasih tahu. Nah yang pertama itu dari tekstur dan juga hand feel-nya. Nah ini kita bisa langsung lihat aja, mungkin kayak kelihatan kayak dari kamera ini beneran sehalus itu. Kalau misalnya kayak nilon biasa, biasanya itu agak kasar untuk bagian si nilonnya, bahan nilonnya. Nah terus biasanya untuk nilon yang biasa itu dia lebih kaku. Nah sedangkan untuk yang ini tuh dia nggak kaku ya. Nah untuk bahan yang dipakai di tas ini itu ada campuran silky materialnya. Jadi teksturnya itu jauh lebih halus dan juga lembut di kulit nih. Nah lalu yang kedua itu ada dari tampilannya. Nah kita bisa lihat sendiri. Biasanya kalau nilon biasa itu bisa dibilang tampilannya tuh kayak doff atau matte gitu ya. Kalau misalnya glossy pun biasanya ya udah segitu aja. Nah sedangkan ketika di tas ini itu karena pakai yang Japan recycle material tadi, terus juga plus ditambah silky material, itu kelihatan lebih halus dan lebih glossy lagi. Jadi kayak ada shining-shiningnya gitu. Nah yang ketiga itu ada dari ketahanan dan densitasnya. Nah kalau nilon biasa itu tenunan dari bahannya seringkali lebih renggang-renggang, gampang robek kalau kena benda tajam. Nah sedangkan dengan bahan yang Japan Certified ini, standar Jepang itu ketat banget, soalnya kerapatan tenunannya atau density-nya itu rapet banget. Meskipun halus, seratnya jauh lebih kuat dan gak gampang berbulu atau kayak peeling gitu. Walaupun kalian pakai tempur sehari-hari. Lalu yang keempat itu memiliki sifat water repellent. Biasanya kalau misalnya nilon biasa itu cenderung kan karena tadi dia tenunannya lebih renggang-renggang. Kalau misalnya tidak dikasih bahan di dalamnya atau misalnya bahan tambahan, itu biasanya dia akan nyerap air. Sedangkan di bahan yang Japan Certified ini itu dia cenderung rapat-rapat, sehingga walaupun dia tidak ditambahin dengan bahan yang anti air, dia tuh cenderung ada water repellent-nya kayak gitu. Nah, lalu yang kelima itu jejak karbon atau eco-friendly.
Nah, nilon biasa itu biasanya dibuat dari minyak bumi mentah atau polimer baru. Nah, sedangkan recycle nylon atau yang di tas ini itu dibuat dari limbah industri seperti kayak jaring ikan atau kayak sisa tekstil. Jadi, lo itu dapat kekuatan yang sama atau lebih bahkan, tapi dengan dampak lingkungan yang jauh lebih kecil. Nah, kita juga pernah review nih tas dari Humble Zinc. Kalau kalian penasaran, kalian bisa klik link yang ada di atas ataupun link yang ada di deskripsi di bawah. Ada beberapa fitur yang bikin gua amazed ketika gua pakai tas ini untuk sehari-hari ya. Nah, yang pertama itu udah pasti water repellent. Nah, jadi ketika kayak pakai gerimis-gerimis itu gua kayak udah nggak worry banget. Kayak misalnya gua naruh barang elektronik dan segala macam itu lewatin gerimis itu udah aman banget karena emang nggak semudah itu untuk bisa masuk air ya. Cuman memang kalau misalnya hujannya deres banget ya udahlah pakai payung aja gitu karena sebenarnya ini bisa dibilang tahan air, cuman gua nggak yang pernah nyoba untuk yang hujan-hujanan banget ya. Kenapa? Karena nih bisa langsung dilihat aja bagian atasnya. Setahan-tahan airnya dia. Nah, nih ketika kita tutup, dia kan resletingnya udah kayak tahan air banget begini kan. Udah kayak tahan air, cuman dia tuh kayak semacam punya rongga di kanan dan kiri yang mana kayak kalau gue naruh laptop, ya ngeri juga ketika hujan gede terus masuk. Nah, tapi kalau gerimis-gerimis doang sih gue masih ngerasa aman-aman aja pakai tas ini. Cuman memang kalau hujan gede, ya udahlah pakai jas hujan atau enggak pakai payung aja. Tapi kalau misalnya gue nggak bawa laptop, terus gue naruh barang-barang elektronik di luar kompartemen utama, kayak misalnya di bagian depan yang kecil-kecil ini, itu gue ngerasa aman banget ketika gerimisnya yang agak gede itu gue pernah kayak ngerabas itu masih aman-aman aja. Walaupun emang yang nggak hujan gede badai gitu ya. Nah, fitur yang kedua itu ada 3D Air Booster Pad. Nah, bisa dibilang ini kayak semacam busa yang isinya angin gitu. Yang mana ini bisa dibilang bentuknya kayak aneh, tapi beneran seberguna itu. Ketika gue bawa barang yang berat, terus gue pakainya yang model tote bag gitu yang nggak pakai sling bagnya, itu gue bener-bener nyaman banget pakai ini. Karena ininya juga tebal banget dan ketika gue bawa barang-barang yang berat kayak laptop, terus juga gadget-gadget yang lain, bawa baju ganti dan segala macam, itu gue beneran senyaman itu pakai si tas ini karena ada fitur si 3D. Nih, 3D Air Booster Pad nih bisa kalian lihat. Ini beneran setebal itu, bentuknya emang aneh sih. Cuman ini kayak secara geometri dan secara bentuknya ini menurut gua beneran sangat berfungsi dengan baik di bahu gua. Nah, cuman gak sukanya gua dari sistem tote bag-nya ini adalah sebenarnya ini ada kayak semacam strap gitu ya. Nah, ini ada strapnya. Nah, ini sebenarnya bisa dijadiin satu gitu. Nah, ini sebenarnya terpisah nih, ya kan? Kayak semacam terpisah. Jadi kalau misalnya kalian mau bawa as a tote bag itu kayak disatuin dulu kan pasti kan. Nah, menurut gua disatuinnya ini gua agak susah ya, kayak misalnya kadang suka kayak tali ini suka kelipet-lipet dulu, terus kayak gue tuh agak susah untuk nge-strapinnya kayak gitu. Buat gue yang suka buru-buru atau kayak nggak mau ribet, itu menurut gue ini agak ribet aja sih untuk si sistem si strapnya yang ini. Nah, fitur yang ketiga sebenarnya ini penting gak penting ya, cuman ini buat gue attention of detailnya yang cukup oke banget. Kayak dia memikirkan hal sekecil ini. Jadi ini tas punya NFC. Nah, di mana? Nih, di logo di bagian si logo WN-nya ini. Nah, kalau misalnya kita tempel, nah, dia akan langsung masuk ke halaman si produknya sendiri ya. Nah, ini Access Tote Bag Silky Black. Nah, dia langsung ada deskripsinya, terus ada size and detailnya juga, terus juga kayak handle length-nya dan macam-macam. Nah, ini kayak ada our website, terus ada store-nya dan segala macam. Nah, menurut gue ini kayak hal kecil tapi dipikirin matang sama mereka gitu, sama yang buat White Noise ini. Dan sebenarnya ini kalau bilang penting apa enggak sih ya? Kalau pakai tas, kayaknya kita juga nggak pakai NFC ini ya. Cuman menurut gue ini kayak kalau misalnya kita pengen tahu detailnya, ini sih nilai plus banget ya buat gue. Nah, disclaimer nih, walaupun ini bisa NFC, tapi emang nggak bisa difungsikan dengan NFC lain ya. Kayak misalnya buat e-money dan segala macam ya, itu udah pasti nggak bisa. Kayak gitu. Cuman ini teknologi NFC-nya buat disambungin ke handphone aja, buat detail dari si tas ini. Nah, fitur yang keempat yang gue suka adalah dia comfortable. Jadi nggak cuman bisa dijadiin tote bag doang. Kalau misalnya gue pulang naik motor, nggak mungkin kan gue pakai tote bag. Nah, ini bisa diubah ke sling bag. Jadi ada kayak semacam strap untuk sling bagnya gitu. Jadi ketika gue kayak buat naik motor atau kayak gue misalnya bawa barang-barang yang penuh di tangan kanan atau tangan kiri, itu biasanya ya gue tinggal pakai sling bagnya aja. Cuman kalau misalnya gue nggak mau pakai sling bag, ya udah tinggal gue copot, tinggal gue jadiin tote bag aja kayak gitu. Nah, selain itu dia ada luggage strapnya. Nah, ini sebenarnya yang gue suka sih. Nah, kita bisa lihat ini kayak bukan luggage strap, ini justru kayak semacam kantong biasa. Nah, tapi di sini ada slidingnya. Jadi kalau misalnya kita buka, nah kita buka, ini dia bolong.
Nah gitu, jadi buat luggage strap ini bisa banget. Nah kalau misalnya nggak dipakai, ini bisa ditutup, terus bisa taruh sesuatu deh. Biasanya ini gue di sini naruh kayak jas hujan ya, jadi gampang banget buat diambilnya. Nah lanjut kita ngomongin soal kompartemennya. Ada seberapa banyak sih kita dari yang main kompartemen dulu ya, dari yang buka dulu, dari yang untuk tas utamanya nih, tas dalamnya. Nah, ini udah pasti ada laptop sleeve gitu. Ini ada laptop sleeve yang mana bisa dibilang untuk bahan dalamnya juga menurut gue ini halus banget. Jadi kalau misalnya kalian bawa laptop, ya kalian nggak usah takut untuk lecet-lecet lah. Kayak gitu. Terus ini ada strapnya, untuk strap laptop yang menurut gue kayak biasa aja, kayak cuman strap biasa aja, cuman tali biasa aja. Cuman memang menurut gue ini bagian bagian si velcro-nya ini bisa dibilang halus ya, bukan yang kasar gitu. Jadi udah tinggal tempelin aja. Nah, terus ini ada main kompartemennya. Ini bisa dibilang lumayan luas ya. Bahkan kayak laptop 15 inch, kalau misalnya nggak ditaruh di laptop sleeve itu masih bisa masuk. Cuman emang kalau ditaruh di laptop sleeve yang 15 inch, 15,6 itu dia nggak bisa masuk. Kayak gitu. Nah, terus lanjut di bagian setelah ini ada kompartemen utama yang gede banget. Ini ada kayak kompartemen kecil-kecil kayak gini ya. Ini ada dua, kanan dan kiri. Ini sih biasanya gue taruh kayak perkabelan kayak gitu ya. Kabel-kabel laptop, casan laptop atau casan handphone kayak gitu. Terus di sini juga ada setting lagi. Nah, ada setting lagi. Ini bisa taruh banyak juga sih di sini. Nggak banyak juga, cuman maksudnya kayak taruh kayak barang-barang kayak mungkin notebook yang kecil atau mungkin kayak paspor itu bisa masuk ke sini kayak gitu. Terus lanjut di sininya itu ada kayak semacam kail yang bisa kalian cantolin ke kunci. Jadi kalau misalnya kunci kalian udah nggak perlu lupa lah. Jadi kalau misalnya kalian mau kunci mobil, kunci motor, udah langsung gantungin sini aja. Nah lanjut ke bagian depan dulu. Nah bagian depan dulu ini di sini ada beberapa kantong. Nah yang pertama yang paling gede dulu kali ya. Nah di sini itu ada kayak di bawah logo si WN ini itu ada sliding lagi yang mana ini kayak semacam hidden gitu. Nah kita tinggal buka aja. Nah ini bisa dibilang kompartemennya lumayan luas, lumayan besar. Nah ini biasanya sih gue naruh-naruh kayak barang-barang elektronik gue ya, kayak misalnya power bank, handphone, ataupun kayak misalnya kayak action cam itu biasanya gue masukin ke sini karena gue nggak perlu ngambil di bagian yang depan, gue tinggal ngambil yang di sini aja, lebih gampang lah gitu kalau buat gue. Terus juga lanjut ke bagian yang sini nih, ini ada logo kayak Black Diamond-nya gitu, nih barengan sama si Soboyo ya FYI. Ini kita tinggal buka aja nih di sini. Ini biasanya sih gua naruh ya kayak semacam ya banyak sih. Ini di sini kayak barang-barang yang kayak mungkin tiket parkir atau apa segala macam, ini kalian bisa naruh di sini juga. Powerbank juga seharusnya bisa ditaruh di sini. Nah lanjut ini kita geser ke kantong yang lebih kecil. Nah dia bersebelahan. Jadi kalau kita buka sebenarnya ini kompartemennya nggak terlalu besar ya. Jadi ya paling gue tuh nyaruh barang-barang yang kecil aja. Kayak misalnya TWS kayak gitu. Ini biasanya gue masuk sini. Atau kayak misalnya jam, misalnya mau gue lepas ya gue taruh sini aja kayak gitu. Terus juga kalau misalnya tiket parkir juga biasanya gue taruh sini. Terus juga di sini ada di depannya semacam strapnya gitu. Dan biasanya sih gue nggak pernah naruh apa-apa di sini ya. Takut jatuh juga. Tapi mungkin kalian bisa taruh barang-barang yang emang kecil gitulah. Gitu. Terus lanjut di sini ada kayak kantong koinnya lagi, tas koinnya gitu. Nah, kalian bisa naruh koin juga di sini. Nah, sebenarnya kayak TWS juga kalian bisa naruh sini atau barang-barang yang kecil lainnya kalian bisa taruh di sini juga. Cuman biasanya gue cuman taruh koin aja di bagian yang tas ini yang digantung ini gitu. Nah, lanjut ke bagian belakang. Tadi udah gue bilang di sini ada kantong lagi yang mana ini gue suka banget, tadi gue udah ceritain juga. Jadi kalau misalnya kita buka ini bisa jadi luggage strap. Nah, kalau misalnya ditutup, ini bisa jadi kantong tambahan kalau misalnya kalian butuh bawa barang-barang yang emang jarang kalian bawa. Kayak misalnya ya, kalau gue jas hujan sekali pakai, biasanya gue taruh sini. Kayak gitu. Nah, lanjut kita ke bagian samping kali ya. Nah, bagian samping ini sebenarnya ya, ini ada yang buat tumbler, buat minum. Ya, standar lah, di tas juga pasti ada. Nah, untuk bahannya sendiri, ini jaring-jaringnya menurut gue ini cukup kokoh dan kuat. Dia tuh bukan yang tipe yang karet tapi dia tali doang. Cuman kalau karet itu kan biasanya kan ada yang kayak dia di coating lagi atau dilapisin lagi kayak bahan kayak semacam karet gitu kali ya. Nah itu biasanya suka kayak kelupas gitu. Nah sedangkan kalau ini gue sih ngerasanya aman-aman aja ya kayak gitu. Terus juga ini bagian bibirnya ini halus banget. Cuman nah samping dulu. Nah
Ini menurut gue bibir dari mulut dari si buat naro tumblernya itu bisa dibilang kurang besar. Nah, walaupun dia ada kayak semacam strap buat ngencengin ya, tapi menurut gue ini agak kurang besar. Jadi nggak semua tumbler bisa masuk. Nah, contohnya kayak tumbler ini bisa masuk ya. Nih, model yang kayak gini ini sebenarnya bisa masuk, cuman memang agak maksa aja. Sebenarnya bagian bawahnya ini luas banget ya. Ini masih ada ruang, bawahnya tuh luas banget. Nah, sedangkan untuk yang kayak gini aja, untuk mulut bagian si kompartemen untuk airnya itu nggak yang terlalu besar. Jadi ya ini beneran ngepas aja kayak gitu. Jadi kalau misalnya, nah kayak misalnya botol yang kayak gini, dua yang di belakang gue ini, itu dua-duanya nggak bisa masuk ke kompartemen si tas ini untuk minumnya kayak gitu. Nah lanjut kita yang ke seberangnya. Nah untuk ke seberangnya ini kayak semacam ada kantong lagi. Nah tapi dia nggak ada kayak semacam jaring-jaringnya ya, dia cuman kayak gini aja. Nah biasanya ini gue naruh payung. Nah naruh payung ini bener-bener pas banget di sini. Kalau payung kan emang dia bisa dimasukin ke tempat-tempat yang kecil kan. Jadi ini aman banget ketika gue masukin payung dengan ukuran yang bisa dibilang medium lah kayak gitu, nggak yang gede banget. Tapi bisa dibilang payung lipat ya, bukan payung yang gede yang ujungnya lancip kayak gitu. Payung lipat itu bisa banget masuk ke sini. Nah, kita juga pernah review tas lain dari Preg Hero. Kalau kalian penasaran, kalian juga bisa klik link yang ada di atas ataupun link yang ada di deskripsi di bawah. Nah, kita belum bahas soal paddingannya. Nah, untuk paddingannya kita balik ke dalam dulu ya. Untuk laptop sleeve-nya itu kan ada paddingannya. Apakah dia tebal? Nah ini bisa kalian lihat langsung ya nih. Ini bisa dibilang kayak bukan yang setebal itu, tapi menurut gue ini kokoh banget. Kenapa? Karena biasanya dalamnya itu kan kayak busa, tapi busanya tuh yang kayak kalau dipencet tuh yang kayak apa ya, mendelep gitu, kempes gitu. Nah ini menurut gue kempesnya tuh nggak yang terlalu kempes. Jadi menurut gue ini bisa melindungi laptop kalian, tapi juga dia menurut gue ini bisa tahan lama. Kenapa? Yang tadi gue udah bilang, karena dia nggak gampang kempes. Jadi kayak bisa dibilang empuk tapi padet kayak gitu. Nah lanjut untuk paddingan bagian bawah. Nah di bagian bawah sini ada paddingannya. Nah menurut gue ini paddingannya itu bahannya itu sama kayak yang paddingan si laptop tadi. Dan untuk tebalnya juga kurang lebih mirip-mirip untuk yang si paddingan bawah ini. Nah menurut gue ini juga bisa dibilang kokoh dan gak gampang kempes. Jadi kalau misalnya kalian bawa barang-barang banyak atau gimana, jadi harusnya bisa tahan lama untuk si umur tasnya gitu. Nah ini langsung gue tunjukin aja, ini kosong. Nah ini kosong, ini sebenarnya ini bisa berdiri ya, karena menurut gue paddingannya cukup luas dan cukup tebal. Cuman emang bagian atasnya letoy aja karena nggak diisi barang-barang. Nah kelihatan ini bisa berdiri. Nah ketika diisi barang-barang juga ini bisa berdiri dengan sempurna. Nah lanjut kita ngomongin soal stitchingnya. Nah untuk stitchingnya atau jahitannya itu sebenarnya nothing special ya. Kayak dia pakai jahitannya rapih, cuman memang bisa dibilang kayak ya udah jahitannya cuman gitu aja, dia nggak ada kayak jahitan model lain yang kayak mungkin di obras lah atau di apa ya, gue juga nggak ngerti lah soal kayak gitu-gituan. Cuman ini full dari kayak misalnya dari jahitan ini, terus jahitan bagian atasnya ini pakai jahitan yang sama. Walaupun ini rapih, cuman memang ada kayak beberapa jahitan yang keluar kayak gini ya, kayak gitu. Tapi nggak banyak kayak gitu. Nah lanjut kita lihat ke bagian depan. Nah ini bagian bawahnya juga untuk paddingannya dia pakai jahitan yang kurang lebih sama. Nah ini untuk bagian depannya juga kurang lebih sama. Nanti akan gue kasih lihat detailnya. Terus juga nih untuk bagian kayak semacam strapnya, yang bagian nyilang ini dia juga jahitannya ya sama, kayak naik turun gini aja kayak gitu. Jadi overall untuk jahitannya ini rapih, cuman ya nothing special, nggak ada yang spesial gitu. Nah lanjut kita ngomongin soal bakal dari si strapnya. Ini menurut gua mewah banget ya, walaupun ini masih pakai plastik, cuman nih tengah-tengahnya ini udah pakai besi. Terus sistemnya dia udah magnet, yang mana ini sistemnya gua suka banget, tinggal kayak nih gua kasih lihat background putih. Nah kelihatan ya, harusnya kelihatan ya. Nah ini tinggal kayak tarik gini aja. Salah, terbalik. Nah kayak gitu. Jadi beneran, nah pasangnya juga tinggal nempel doang karena dia magnet. Jadi kalau misalnya mau dicabut tinggal tarik ke atas gini gitu. Jadi kalau misalnya orang nggak tahu ya dia akan susah buat nyopotnya. Tapi kalau misalnya kita tahu ya tinggal tarik ini aja, gampang kayak gitu. Nah kesimpulannya setelah gue pakai ini sehari-hari, itu gue akan bahas yang gue suka dulu ya. Nah yang gue suka itu udah pasti dari desain dan bahannya. Bahannya udah pasti kuat, terus juga ketika gue pakai buat setiap hari, terus juga kayak debu-debuan itu gampang banget hilangnya. Misalnya kayak ada debu, ya udah gue tinggal gini aja kayak gitu. Walaupun emang secara ya warnanya hitam ya, kalau misalnya debuan mungkin lebih kelihatan. Cuman emang ini gampang banget untuk dibersihinnya, itu gue suka banget. Terus juga dari desainnya, looksnya ini menurut gue keren banget. Dia tuh kayak
dari bahannya tuh kayak kelihatan silky yang formal, tapi dari segi looks dan desainnya ini sangat casual sekali. Jadi kayak gue pakai buat ngampus, misalnya kayak buat ketika kalau misalnya pakai buat ngampus atau kayak buat ngantor, ini bisa dibilang looks-nya masih oke banget, keren banget gitu. Nah yang kedua yang gue suka udah pasti si fitur ini, fitur 3D Air Booster-nya. Fitur 3D ini beneran bikin gak pegel banget kalau misalnya gue pakai jalan yang jauh terus bawa barang-barang yang lumayan berat. Kayak misalnya pulang kerja terus misalnya kayak mau keliling mall gitu dan gue masih pakai tote bag yang ini, itu gue nyaman banget. Terus gue juga nggak yang merasa pegel banget. Nah terus juga kalau misalnya dipakai yang dengan bawaan yang berat, dia tuh nggak yang kempes sampai habis. Jadi dia tuh anginnya masih nahan di bahu gue. Jadi itu gue sangat suka sekali gitu. Nah kalau tadi gue udah ngasih tahu yang gue suka, ini lanjut gue kasih tahu yang gue nggak suka. Sebenarnya cuma satu doang sih, sepele. Tapi menurut gue ini sangat mempengaruhi. Nah ini adalah dari si, ya balik lagi, ini 3D Air Booster-nya. Bukan fitur 3D Air Booster-nya, tapi lebih ke si strap-nya. Nah gue itu sering kali ribet untuk masukin si strap ini. Kenapa? Karena kayak gue tuh kayak, ini salah atau bener ya? Ini kayak kalau misalnya gue asal pasang aja, misalnya kayak gue asal pasang aja, sering banget tuh kayak ininya tuh kayak melilit-lilit gitu. Jadi kayak menurut gue ini kayak agak ribet aja. Terus juga kayak kalau misalnya gue asal pakai, jadinya kayak looks-nya jadi nggak keren kayak gitu. Jadi ini agak ribet aja sih untuk di bagian si strap-nya sendiri. Sedangkan kalau misalnya gue nggak mau pakai strap-nya, ya udah jadinya ini ngegantung aja. Jadi gue cuman pakai bagian dalam ininya doang nih, untuk jadi cuman satu untuk si tote-nya itu cuman gue pakai satu doang, satunya lagi ngondoy aja, sering kali gue kayak gitu. Nah untuk harganya sendiri dia ada di 1 jutaan ya, nih lebih tepatnya segini harganya. Nah untuk harga segitu itu menurut gue kalau kalian lagi cari tas yang emang modelannya kayak masih formal dan masih kayak elegan banget tapi masih bisa buat diajak tempur, ini cocok banget tas ini karena kotor-kotoran itu gampang dibersihin, terus juga durability-nya oke banget, terus juga dari segi looks-nya kalau kalian mau meeting, kalau kalian mau ke kampus atau mau ke kantor, ini masih oke banget, masih terlihat sangat profesional. Nah kalau kalian mau samaan tasnya kayak gua, kalian bisa langsung cek aja di wia.id. Kenapa di wia.id? Karena lebih cuan di Wia. Nah kalian bisa nyicil 0% sampai dengan 24 bulan. Komen di bawah apa yang paling kalian suka dari tas ini. Gua Noval, see you next video, bye-bye.